Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Hari ini hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Kita berada di Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga bersama saya Yahya Wijaya. Saudara-saudara sekalian, marilah kita awali renungan pagi kita dengan berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru. Tuntunlah kami dalam firman-Mu, agar kami dapat menjalani hari ini dengan baik dan bahagia. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Saudara sekalian, bacaan yang akan saya bacakan di pagi hari ini adalah Injil Matius pasal yang ke-9, ayat 18-19, dan 23 sampai dengan 25. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang pemuka lalu menyembah Dia dan berkata, "Anak perempuanku baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan mengikuti orang itu bersama murid-muridnya. Ketika Yesus tiba di rumah pemuka itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Namun mereka menertawakan Dia. Setelah orang banyak itu disuruh keluar, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Saudara-saudara, saat di mana orang paling membutuhkan jasa keagamaan adalah ketika ada anggota keluarganya yang meninggal dunia. Semua agama memiliki tradisi ritual untuk melayani warganya yang sedang berduka. Ada yang ritualnya panjang, makan waktu berhari-hari, ada yang singkat saja dan cepat selesai. Dalam tradisi gereja Protestan, ritual kedukaan biasanya disebut kebaktian penghiburan, yang utamanya dimaksudkan untuk menghibur anggota keluarga yang berduka agar dapat mengendalikan kesedihannya. Ritual kedukaan tidak dimaksudkan untuk mengubah nasib orang yang meninggal. Kematiannya mesti diterima sebagai kenyataan yang tak terhindarkan. Dan keluarganya yang masih hidup harus bisa move on. Itulah fungsi ritual keagamaan, dan disitulah pula keterbatasannya. Seorang pemuka agama yang diceritakan dalam Matius 9 tentu tahu persis tentang hal itu. Ketika anak perempuannya meninggal, umat sudah siap dengan ritual keagamaan yang lazimnya dilakukan. Peniup-peniup seruling telah dihadirkan untuk membuat sebuah upacara kedukaan yang indah. Namun pemuka agama itu sadar bahwa ritual itu, bagaimanapun indahnya, tidak akan mengubah nasib anak perempuannya. Ia akan tetap mati dan setelah upacara harus dikuburkan. Menyalahi aturan ritual, pemuka agama itu meninggalkan tempat kedukaan dan umat yang sudah berhimpun untuk menghiburnya. Ia pergi untuk menemui Yesus. Ia percaya Yesus lebih dari sekadar ritual keagamaan. Kepada Yesus, pemuka agama itu memohon, "Datanglah dan letakkan tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Dan benar, Yesus datang ke tempat kedukaan untuk membuktikan bahwa kematian bukan kekuatan yang tak dapat dilawan. Yesus memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah ia. Saudara-saudara,
Tentu kita tahu pembangkitan orang mati bukanlah peristiwa yang dapat diharapkan selalu terulang. Pesan dari cerita Injil itu adalah bahwa iman kepada Yesus memberi kita kekuatan untuk mengubah nasib, mengubah status quo, bukan sekadar menutupi ketidakberdayaan dengan keindahan seperti dalam ritual-ritual keagamaan. Iman kepada Yesus bersifat personal, tidak selalu dapat diungkapkan dalam sebuah ritual keagamaan, namun mengubah banyak hal dalam hidup kita yang sering dianggap tidak mungkin terjadi menjadi mungkin. Iman membuat impian yang sehat menjadi keniscayaan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang berduka cita. Biarlah Tuhan menolong mereka, mengubah kesedihan mereka menjadi keniscayaan, harapan, dan kesukaan. Kami berdoa juga bagi saudara kami yang sakit dan mereka yang sedang merasa tak berdaya. Biarlah mereka dapat menemukan iman kepadamu yang memberdayakan mereka. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.